Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Lukman di channel Ameluk Channel. Saat ini aku ada masih di Surabaya. Jadi tepatnya di Manyar Tegal, salah satu kampung yang ada di kota Surabaya. Nah, kita akan mengupas satu kampung ini. Kayaknya kampung ini menarik untuk dikupas. Kampung Manyar Tegal. Konon katanya sih kampung ini adalah kampung anggur. Manyar Tegal itu adalah bagian dari kampung yang ada di Kelurahan Manyar, tepatnya di RW 12. Tempat ini nggak jauh beda dari Mall Galaxy ya, Galaxy Mall ya di Surabaya, di sekitar Kertajaya. Jadi di belakangnya Koni. Nah, di belakang saya itu adalah Gapura Kampung Anggur. Ada tulisan Manyar Tegal. Ayo ikuti saya akan wawancara ketua RW-nya. Mengapa menginisiatif kampungnya menjadi kampung anggur? Akan kita lihat ada tanaman anggur yang seperti apa di dalamnya. Oke, ayo ikut aku. Nah, ini saya ketemu dengan ketua RW 12 Ya. Manyar Sabrangan, yang punya kampung Manyar Tegal, yang punya kampung anggur. Dengan Bapak siapa? Saya Windy. Pak Windy. Kita akan jalan-jalan lihat kampung anggur. Saya akan ngobrol banyak sama beliau. Kenapa sih kampung ini jadikan kampung anggur? Ayo ikut saya jalan-jalan sebentar aja ya. Ngobrol sambil jalan, Bapak. Ya. Nah, Eh. kalau ini kan ganti kepala. Oh, ganti kepala. Iya. Jadi tadinya udah berbuah tapi kurang maksimal, Oh, ini. kurang bagus buahnya. Ini diganti. Akhirnya kepala. diganti kepalanya. Oh, siap. Ini ya pohon anggurnya, Pak ya. Ini batang anggurnya. Siap. Untuk batang bawah pakai lokal Isabella. Oh. Ini jenis anggur yang apa ini, Pak Windy? Kalau atas ini besar. Kalau ini masih batang bawah Isabella. Lokal. Masih Isabella lokal ya. Iya, lokal. Siap. Lanjut, Bapak. Oke, saya jalan-jalan. Jadi kampung anggur ini lurus ya, sepanjang hampir 500 meter begitu, Pak. Iya, kurang lebih 500 meter. 500 meter. Jadi di kampung ini ada gawangan atau gantangan tempat rambatannya pohon anggur. Jadi dibuat melintang ya. Jadi jarak antar gawangan itu sekitar 25 meter begitu, Pak. 25 meter. 25 meter dibuat seperti itu. Jadi asik. Katanya beliau sih, kalau anggurnya sudah berbuah dan siap panen, monggo yang lewat mau ngambil. Karena anggurnya itu untuk umum menurut beliaunya. Oke, aku butuh memperbanyak sama beliaunya. Nah, Kecuali yang mau diarahkan ke rumah warga, ini berarti milik pribadi. oke, Nah, sebenarnya kalau ini oke, lihat ya. Ini anggurnya pada berbuah semua itu. Oh, ngerentep jarek Surabaya buah. Wake. Ini masih muda anggurnya, Pak ya. Pak Windy bisa cerita ini ya, kapan memulai anggur, terus kenapa harus menginisiatif menanam anggur? kalau saya nanam anggur ini awal-awal COVID, jadi daripada keluyuran kemana-mana, akhirnya saya berdayakan warga untuk menanam anggur. Menanam anggur. Ya, nah, kenapa saya milih anggur? Terus terang anggur kalau saya lihat di bukunya itu bisa umur sampai 40 tahun. 40 tahun, masih 40 berumur panjang tahun, ya. ya. Cuman untuk kendala-kendala waktu musim hujan seperti ini banyak anggur yang rusak. Oh gitu ya, Ya. karena Tapi nanti pasca musim hujan kita pruning, keluar lagi tunas baru akan membawa buah lagi. membuah buah lagi. Ya. Ada apa proses pruning ini? Nah, pruning ini Prentesi itu ya. dipotong, Dipotong ya. dipotong. Ya. Jadi hampir habis daun ini. Hampir habis ya ini. Tinggal ranting-ranting yang produktif yang disisakan. Saya tak nanti- delok nolek sak dompole anggure lho. Nah, ini buahnya banyak sekali merambat di pagernya warga. Oh. Ini jenis transfigurasi. Transfigurasi lho. Ini sampai masuk rumah tetangga. Wah, nikmat sekali. Kalau pas buah dia tinggal petik ya, Ya. di dalam. Wah, mantep ini. Ada berapa pohon anggur, Pak?
Kalau para-paranya 23 berarti ada 46 anggur. Ada 46 anggur yang ditanam. Jenis ada berapa jenis ya? Kalau jenis 12 jenis. 12 jenis. Iya. Nah, tapi untuk sementara kita pantau dulu mana yang tahan di wilayah sini. Yang rambut siapa ini, Pak? Saya sendiri mungkin ada beberapa rekan yang mau bantu. Oke, Pak Windy. Menarik ya, di kota Surabaya ditanami anggur jadi ikonnya. Sudah berapa kali panen? Kalau panen sih nggak bisa detail ya, masalahnya nggak bisa kita panen raya, masalah ini kan tempat umum. Jadi siapa aja kalau memang udah waktunya ambil silakan diambil. Oh gitu? Iya. Wah, jadi orang tidak harus penduduk sini ya? Siapa yang mau lihat ada pingin metik? Iya, memang kita tanam untuk umum. Kecuali kalau warga mau nanam sendiri, monggo. Jadi gratis dari saya. Anggur ini tidak dikomersilkan. Jadi saat kalian jalan-jalan di Manyar Tegal ya ngelihat buah anggurnya lagi berbuah dan siap dikonsumsi. Mau ambil monggo. Petik aja langsung nggak apa-apa, halal ya. Halal. Dan tidak ada yang teriaki, ya. Langsung ambil makan gitu aja. Lanjut Pak jalan-jalan. Anggur ya, ini lihat. Wow. Ini ngerentep di rumahnya warga anggur ya. Ini anggur nggak pernah berhenti berbuah, terus. Oh gitu Pak. Iya. Jadi intent continue berbuahnya. Iya. Gitu habis buahnya pangkas keluar bunga lagi. Iya. Padahal yang tua masih ada. Oh gitu. Iya, terus. Berapa duit ini Pak menghabiskan untuk? Kalau dulu awal saya dikasih dari Pelindo itu 25 juta. Dapat dari Pelindo 25 juta. Tapi sampean bawa proposal yang mau nanam anggur gitu ya? Iya. Tadinya toga. Tapi saya alihkan ke tanaman anggur. Tapi sebelumnya sudah nanam anggur atau dari Pelindo kemudian jadi anggur? Kalau saya background saya kan ke anggur. Oh gitu. Iya. Kebetulan saya ada komunitas Surabaya Sidoarjo itu komunitas anggur. Komunitas anggur. Ya. Wah, bisa join sama beliau ini nanam anggur ini. Cocoknya yang ditanam di Surabaya apa yang anggurnya? Yang seperti ini, 12 jenis ini. Untuk saat ini saya rekomendasikan ke trans. Trans ya? Iya. Trans gini. Itu warnanya hijau atau memang masih muda? Kalau udah tua sih warnanya agak cenderung ke pink. Ke pink ya? Ke pink. Yang ditaruh di minimarket itu, supermarket itu bukan ya? Oh, ini nggak ada. Oh, nggak ada. Oh, ini nggak ada di supermarket? Nggak ada. Oh. Kalau di supermarket paling yang sen muscat, itu anggur jari. Kalau anggur jari, terus kalau anggur apa? Yang pasaran biasa sekarang kan red globe, yang dari Cina. Wah, jalan lagi, Pak Windy. Nah, menarik ya. Satu kampung ini, kalau kalian melihat ya, wah, ini baru kali ini ya di Surabaya ada kampung anggur. Aku juga baru ngerti. Tadi untungnya ketemu sama beliau, jadi baru ngobrol-ngobrol soal kampung anggur. Jadi saya dengan komunitas saya siap bantu kampung-kampung mau dijadikan kampung anggur. Terus dananya gimana Pak nanti? Apakah Pelindo juga atau bagaimana? Oh, enggak, kalau itu kan mungkin dana dari dana kampung setempat ya, swadaya masyarakat ya. Oke. Nah, seperti ini jadi gantangannya ini dari besi stainless Pak ya, kawannya. Ya. Besi stainless. Dari besi stainless. Jadi ini berjarak 25 meter ya. Sekitar gitu Pak. Berapa meter? Antar kalau panjangnya ini 3,5 meter. 3,5 meter. Ya. Jarak antar gawangan satu dengan gawangan yang lain 25 meter. 25 meter. Untuk tinggi 3,7. Jadi kalau ada truk ya nggak semua truk bisa masuk ya. Acuan kita akan mobil pemadam. Pemadam kebakaran. Jadi acuannya mobil pemadam kebakaran. Kalau mobil pemadam kebakaran masuk ini insya Allah bisa kalau ada problem kebakaran di kampung. Nah, batangnya wis gede rek. Loh, ini. Tanpa perawatan. Terus ini ditanam di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Cuma paving buang, tiga blok paving ya? Iya, 3 blok paving. Nah, tanpa pupuk, tanpa pestisida. Ini tanpa pupuk, tanpa pestisida. Dan berbuah. Itu yang menarik. Nggak nyangka Pak seperti ini ya. Jadi kalau mau ide gagasan ini sebenarnya dari mana sebenarnya? Kenapa? Ide gagasannya anggur ini? Ada saya sendiri. Ada sendiri ya. Langsung kok tiba-tiba aku nanam anggur gitu ya. Masalah dulu saya pernah nanam anggur waktu masih bujang, pernah nanam anggur. Di mana waktu itu? Di rumah. Di rumah. Waktu itu kan masih Alfonso. Ada tantangan nggak dengan warga nanam anggur ini?
atau warga? Ya, ada sih Oh. ada setuju ada enggak ya tetap lah itu. Iya. Tapi lambat laun mungkin warga nyadari lah untuk penghijauan. Oke. Intinya kan untuk Iya. penghijauan. Kita subsidi oksigen lah. Iya. Dari yang ditanam ini ada yang pernah gagal tanam, Pak? Ada. Berapa kali gagal tanam? Gagal tanam dari 46 pohon gagal tanam itu 5. 5. Ya. 66 gagal. 46 gagal 5. Berarti peluangnya sedikit ya? Peluang sedikit. Ya. Jadi Untuk peluang peluang gagalnya itu kegagalan sedikit ya. ya. Jadi potensi untuk sukses menanam anggur itu tinggi. Jadi ini bisa jadi percontohan ya untuk di wilayah yang lain ya. Tanpa perawatan. Tanpa Pembuahan juga bisa kita ngatur. Kapan waktunya dibuah kan juga bisa. Ini berbuah bisa dihitung berapa bulan sekali atau 3 bulan. 3 bulan ya keluar Ya. buah? Kalau mulai bunga sampai waktu panen 3 bulan. 3 bulan ya. Ya. Jadi sebenarnya durasinya nggak panjang ya. Sebenarnya sangat bisa dinikmati dengan santai, bekerja apa dan Ya. sebagainya. Waktu 3 bulan itu Ya. Pembuahan tergantung kita nggak kenal musim. enaknya gitu ya. Ini nggak Iya. kenal musim ya. Nggak kenal musim. Apapun sewaktu-waktu dia Iya, berbuah. kalau kita butuhkan mungkin 3 bulan lagi saya ada perlu dengan tanaman anggur ini supaya buah. Saya perlu hari ini. Oh, Besok 3 bulan lagi udah bisa nikmati hasilnya. Pasti. berarti pruning ya. Iya. Jadi pruning pasti menghasilkan buah ini. Pasti. Oke. Berlanjut jalan-jalan lagi. Menarik ngomong anggur ini. Pak Wali pernah kesini Pak untuk ngomong anggur. Ya, Ibu. Ibu Wali, Ibu Wali. Bu Rini ya. Bu Rini. Pas waktu ada anggurnya, tapi Pas di trans itu. pas di trans itu ya? Iya. Lagi berbuah anggurnya. Lagi berbuah. Berwarna atau masih hijau? Masih hijau. Masih hijau. Masih hijau ya. Bagaimana sambutannya beliau melihat? Alhamdulillah sambutannya ya respon positif. Turun ngembangkan lagi. Terus terang harapan saya kan bukan di para-para ini, bukan penambahan para-para, tapi rumah warga pribadi. Oke, jadi anggur ini diharapkan merembet sampai ke rumah-rumah warga. Kita iya. lihat ya. Nah, itu ya. Jadi batang anggur menjalar sampai masuk di rumah warga. Harapannya demikian. Buah yo mampir oleh tonggo. Iya. Ini jenis apa ini, Pak? Bulat-bulat ini? Itu masih lokal. Masih lokal. Oh, ini yang lokal. Ini Iya. yang warnanya apa? Hitam itu ya? Warna hitam. Warna hitam. Masih Ini lokal, anggur iya. lokal, warna Iya. hitam itu. Bentuknya bulat-bulat nggak lokal memanjang. ini ada 2 jenis, ada lokal kecut, ada lokal manis. Nah, kita belum bisa lihat manis apa enggaknya. Oh, gitu. Ya. Ini anggurnya kawan. Tak tunjukin warnanya. Ini tanpa perawatan aja berbuah, apalagi di kawah. Oke. Ini anggurnya nggak dirawat aja berbuah, apalagi dirawat. Maksudnya dirawat serius. Perawatan serius mungkin pruning. Iya. Buangi batang-batang yang nggak terpakai. Rencana ke depan mau diapakan anggur ini? Ya? Tambah lagi pohon-pohonnya, apa semakin jaraknya semakin dirapatkan untuk. Ya. Harapan saya ke depan kan warga ini menerima. Kalau mati menerima ini mau nanam di tempat masing-masing. Harapannya warga menanam di rumahnya masing-masing dan ini akan benar menjadi full anggur ya. Ya. Terus anggur apa ini yang sangat menggoda untuk ditanam? Untuk rekomendasi di sini tuh kelihatannya setran. Setran ya. Ya, bandel. Bandel ya, dengan iklim cuaca Surabaya ini sangat bandel ya. Tadi tahan banting ya, kena hujan, kena panas, hujan panas. Rasanya anggurnya seperti apa Pak? Anggur setran itu? Kalau anggurnya fresh ya? manis dengan break 16. Bijinya? Bijinya ada. Oh, bijinya ada ya? Ada biji. Ada bijinya. Ya. Masalah jenis terang. Tapi untuk kulit tipis, jadi kulit bisa ditelandah. Kulit Kan tipis ada artinya? anggur Iya, yang kulitnya bisa tebal ya? Iya, kulitnya tebal. Kalau terang kulitnya tipis. Kulitnya tipis. Berarti nggak nyepah. Nggak Berarti nyepah kalau itu ya? di pengangguran itu nyepah. Iya. Kalau rasanya keras, Rasanya nggak keras. gel. Iya. Bagaimana dukungan kelurahan setempat Pak? Kenapa? Dukungan kelurahan setempat, pemerintah? Kelurahan mendukung sangat Sangat sekali mendukung. sangat sekali mendukung. Iya. Cuman
disuruh nambahi para-para, tapi untuk para-para kan saya harus bentuk tim lagi. Iya. Untuk sementara kan tim ini masih belum kuat. Masih belum kuat. Ya. Butuh tim yang tangguh ya untuk membuat para-paranya. Harapan ke depan kan paling enggak tiap RT. Ini ya para-para namanya ya. Iya. Nah, yang namanya ini para-para atau gawangan itu. Atau gantangan atau apa ini? Ini namanya para-para. Ya. Diarahkan harus nambah berapa ini para-paranya? Kalau saya cenderung ke warga ini. Warga dibang nambahin para-para ya. Karena lebih menarik ya. Iya. Jadi ada anggur berkayutan di rumahnya warga. Nah, ini saya udah nanam itu di pot. Oh. Jadi tabula pot anggur. Tabula pot anggur. Bisa ditunjukin Pak di mana? Bisa dilihat kan? Tabula potnya anggurnya? Kalau tabula pot anggur di lantai 3 ya. Di lantai 3. Iya, di atas. Oke. Kebetulan buahnya udah habis. Buahnya sudah habis. Iya. Siap. Jadi ini sepanjang jalan apa ini Pak? Manyar Tegal. Jalan Manyar Tegal atau Kampung Manyar Tegal. Jadi sepanjang hampir 500 meter ya. Ini paling ujung sana paling motor jedok. Itu full tanaman anggur ya. Pakai yang seperti ini para-para. Jadi salah satu fungsi manfaat dari para-para itu ada multifungsi ya. Dipakai untuk pasang CCTV, kemudian kasih penerangan jalan ya. Iya. Kemudian ya ini yang utama. Ada pohon anggurnya. Untuk banner-banner himbauan. Banner yang buat semua ada di situ. Ya. Oke, lihatin pohon anggurnya. Nah ini buah teh. Lu buah yang gelantong teh. Aduh. Nah, ini buah anggurnya ini. Loh. Ini buahnya menghampir di depan rumahnya tetangga. Nah, ini rumah tetangga. Loh, ini kos. Anak kos bisa nikmati anggur ini. Kalau ini mateng, pasti hilang ini. Ya. Siapa yang ngambil? Anak kos. Tapi halal tadi. Jadi anggur yang ada di sini itu halal bagi siapapun ya. Bukan hanya warga Manyar Tegal yang menikmati, tapi siapa yang lewat ya pengen ambil ya, petik aja langsung. Ini yang punya, bukan yang punya, yang menanam ya. Menghalalkan inisiator. Cita-citanya sangat bagus sekali. Jadi perlu diperjuangkan untuk menjadi yang full anggur Pak. Ya. Nah, harapan saya kan 50% dari warga sini nanam anggur di depan rumah. 50%. Bisa nggak mengkondisikan itu? Kenapa? Sudah. Ini saya lagi mengkondisikan di pot-pot. Jadi paling tidak biarpun tidak dirambatkan di depan rumah. Tapi sudah direncanakan ya? Sudah. Sudah ya? Sudah. Ada berapa warga yang sudah mau diajak untuk menanam? Kalau tanaman warga nanti sudah kasih. Oh dikasih itu ya? Nanti udah saya kondisikan di lapangan tadi udah ada. Tinggal dipasang gitu aja, ditaruh di depan ini. Kalau memang udah jadi, tak serahkan ke warga suruh merawat. Tekniknya pakai pupuk atau disiram biasa? Nah, kalau di tabel apa harus pakai pupuk. Harus pakai pupuk ya, iya. Karena medianya kecil ya. Butuh karena pot itu medianya kecil, jadi akar nggak bisa menjalar kemana-mana mencari sendiri, maka butuh pupuk tambahan pupuk stabil lah, ya. pupuk standar NPK 1616. Iya, oke. Siap. Terima kasih banyak Pak Windy ngobrol bareng soal Kampung Anggur. Semoga Kampung Anggur ini menjadi ikon untuk Surabaya. Dan ini ya pejuangnya Pak Windy, pejuang Kampung Anggur. Kalau mau gabung ke Facebook ada. Boleh, Facebooknya apa Pak Windy? Nanti Bas STG. Bas STG. STG. Ya. Komunitas Anggur Surabaya. Komunitas Anggur Surabaya Sidoarjo. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Windy. Assalamualaikum. Ayo lihat Kampung Anggurnya seperti apa. Pak RW. Ya. Wah, jadi Surabaya punya ikon baru ya. Jadi Surabaya selain kota pahlawan juga ada batik sparkling, batik mangrove. Kemudian Pak Erik juga membuat beberapa lokasi wisata baru ya, mangrove yang kapan hari dibuka di Surabaya, wilayah Surabaya Barat ya, di daerah dekat Terminal Tambak Oso Wilangun. Tapi beberapa warga melakukan perjuangan membuat ikon-ikon baru seperti Pak Windy ini di RW 12 Kelurahan Manyar Sabrangan, tepatnya di Kampung Manyar Tegal. Beliau menginisiasi, membuat kreativitas, membuat satu ikon baru, Kampung Anggur Manyar Tegal.
ini adalah contoh hasil-hasilnya beliau. Energi beliau sangat besar. Jadi kampung anggur ini adalah bukti keseriusan beliau. Kalau yang di depan saya ini anggurnya buahnya ngerentep full. Itu ada yang mau matang kayak itu. Warnanya sudah mulai agak pink ya, agak pink, ada kuning agak pink. Jadi biasanya naik sepeda motor jagang berdiri diambil. Ya. Bebas. Jadi kalian ada di Surabaya harus mampir ke sini lihat kampung anggurnya Pak Windy ya. Jadi, nah ini kayaknya ada warga yang sudah. Ada warga yang sudah mulai nanam. Ini punya warga ini. Ya. Ya ini ada warga yang sudah mulai menanam anggur dan anggurnya sudah berbuah. Nah ini anggur yang bulat ya. Banyak. Jadi sederhana sebenarnya. Ditanam di pinggir jalan. Iya. Ngambil beberapa paving, udah selesai. 2-3 paving Iya. cukup. Dan tidak perlu dikasih pupuk. Nah, buahnya bagus sekali Pak ya. Tadi banyak sekali buahnya. Nah, jadi ini adalah satu contoh kesuksesan dan perlu dikembangkan menjadi lebih sukses lagi. Ada berapa pejuang yang tampil di sini Pak untuk ngurusin anggur? Untuk ngurusin ada 4. Ada 4. Jadi Pak Windy ini punya satria 4 ya. Satria 3 apa 4 satrianya? 4. Wah, Pendawa 5 berarti. Jadi insya Allah. Jadi inilah Surabaya. Kalau orang mengenal Surabaya sebagai kota pahlawan, ya benar. Kayak gitu kan ini Nah, pribadi. ini sudah anggur yang ditanam pribadi. Ini yang lonjong Pak ya? Jenisnya apa ini? Ini sebesar telur puyuh. Ini Dixon. anggur yang sebesar telur puyuh. Iya, Anggur apa namanya? Dixon. 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 Nah, itu ada satu buah itu yang nongol itu ya. Iya. Gede banget Pak ini. Besar ini. Besar ya. Besar. Jadi daunnya agak berbeda, daunnya agak lebar ya. Ya. Oh, besar. Kalau itu kan Ini juga ditanam marga ini Pak. ya, tanam marga. Ini ganti kepala. Huh? Oh, ganti kepala. Iya. Stek Pak ya? Stek. Stek ganti Kalau kepala. di anggur namanya grafting. Oh, iya. Tempel gitu. Tempel ya. Ya. Itu apa ya yang diharapkan muncul ini Pak? Anggur yang jenis apa ini? Kalau ini Casanova. Casanova. Ya, Yang keluar Casanova, batangnya batangnya Isabella. Isabella batangnya Casanova yang ini hasil stek. Kepalanya Casanova. Kalau ini buahnya merah, cenderung ada aroma. Agak aroma. Oh, menarik. Seneng. Jadi saya jadi tertarik nih soal anggur ini. Bisakah jadi apa ya? Ikut nanam anggur di kampung. Ya, yang pasti nanti kita akan diskusikan. Halo arek Surabaya, warga Surabaya, para RT RW seluruh Surabaya. Kalau pingin nanam anggur, bisa ngobrol bareng sama Pak Windy. Kita lihat Halloween kata tadi. Boleh. Kita akan lihat anggur Halloween. Ya. Anggur Halloween itu bentuknya panjang. Ya. Apakah panjangnya sama seperti juwet? Enggak yo. Kita lihat ya. Tadi sempat saya lihat anggur Halloweennya sudah berbuah. Nah ini anggur jenis Halloween. Nah itu buahnya, tak zoom ya, biar kelihatan dekat buahnya. Nah itu buahnya anggur Halloween. Nah bentuknya panjang, warnanya merah Bang. Merah. Warnanya merah. Seedless, tanpa biji. Tanpa biji. Anggur Halloween ini bentuknya panjang, warna merah, tanpa biji. Rasanya manis Pak ya? Ini di Surabaya satu-satunya yang berbuah. Di Surabaya satu-satunya yang ditanam dan berbuah. Di tempat yang lain nggak pernah berbuah, nggak pernah sukses berarti? Belum pernah sukses. Jadi Pak Windy nanam di Surabaya, ditanam seadanya dan sukses. Wow. Sayang rek guys, munggah tak petik itu tak gomule. Wah mantap Pak. Loh, di sampingnya ada burung. Ini burung apa? Burung kutilang.
atau gentilang, burungnya Surabaya. Manfaat lain untuk Manfaat lain. Ini manfaat lainnya para dipakai warga setempat untuk gantangannya manu. Ini baru berbuah atau sudah berapa kali? Yang keberapa Pak berbuahnya? Oh ini. 2 kali berbuah. Ini 2 kali berbuah, sudah 2 kali. Tapi memang nggak bisa banyak ini. Oh gitu ya, nggak bisa banyak ya? Rentan terhadap penyakit ini. Oh gitu, rentan Iya. penyakit. Jadi yang Halloween ini kenapa dikatakan Halloween, Pak? Karena asal usulnya dari sana, dari Amerika. Dari Amerika. Iya. Wah, menarik ini. Ini kalau kelihatan buah banyak, menarik ya. Kalau saya belum sempat sih ngicipi anggur Halloween. Jadi anggur Halloween ini kurang. Cuman dari bentuknya eksotis. Tapi kalau rasanya biasa. Oh gitu. Bentuknya aja eksotis. Bentuknya ya, Iya. asik ya Pak. Jadi Iya, dari bentuk panjang gitu ya. memanjang. Iya. Berapa senti itu panjang kira-kira Pak? Maksimum Kalau rata-rata panjang 5 cm. 5 cm. Anggur itu panjangnya bisa sampai 5 cm. Diameternya berapa? Apa segitu diameternya Pak? Diameternya lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Oh, 1 Iya, cm. diameter 1 cm. Jadi besar ya panjang angurnya. Wow, Nah ini mungkin efek liar. efek liar ya. Iya. Coba ini tidak efek liar ya. Ada dirawat, dipupuk, wah, wis pasti buahing rentep dan lebih top. Nggak tahu yang kelihatan merah-merah itu sudah matang apa belum ya. Kalau itu matang, wah iso dicicipi. Kayaknya belum ya. Belum. Warnanya merah gitu apa? Ada merah Merah tua. merah tua. Iya, merah bata. Oh, matangnya itu merahnya merah bata. Mantap. Ada anggur yang lain lagi yang spesial? Ini ya spesial? Nggak ada. Bisa, iya. Jadi ini ya. Dan ini kelihatan ya merembet ke warungnya warga. Nah, wit anggurnya sampai rentep ini deh. Dan dibiarkan sama warga menjala sampai masuk rumah. Nek iso sama mlebu kamar-kamar anggure. Tangi turu muda anggur. Menarik. Saya nyoba menanam ini sulitan apa? Buah tin. Oh, buatin. Iya. Jadi buatin mudah, Pak. Dari muda, cuman Iya. buahnya itu sulit. Kenapa ya sulit berbuah ya? Apa? Saya tanam di tanah padahal. Tanam langsung. Iya, tanam langsung. Lebih cepat. Harusnya lebih cepat ya. Iya. Oke sobat kawan area Surabaya, terima kasih banyak sudah. Oh, mas. Itu di atas ya? Iya. Itu anggur yang itu ya, yang saya bilang tadi itu ya? Iya. Oh, tuh di lantai 3, di atas lantai 3, Iya. di rooftopnya itu, Tabulapor. tabulampot Jadi anggurnya. kalau memang ada acara apa? Seperti mau jualan bibit itu diturunkan. Oke, Itu pajangan. siap. Ya. Jadi, oh ini matur suwun sangat. Makasih banyak berbagi ilmu soal menanam di Surabaya. Ini rencana galon-galon untuk tabulapor. Oke, kita lihat. Jadi ini asetnya RW nih Pak. Lahan ini? Lahan RT. Lahan RT, Fasum ya. Masuk. Jadi RT punya lahan Fasum. Nah ini pot-potnya dari galon. Galon di mineral. Galon di mineral. Iya. Yes. Jadi galon di mineral. Aduh, nggak boleh ngomong di mineral. Iya. Galon Galon air air mineral, salah satu air mineral. Ya. Jadi dipotong begitu apinya diwarna, ya. Seperti ini. Ini dijadikan pot yang nantinya akan ditanami anggur, rencananya seperti itu, dan dibagikan ke warga. Iya. Ini Nah. cat ini bukan sebagai pemanis saja, tapi untuk pelindung. Pelindung dari Pelindung supaya tanah yang di dalam ini Lembab. tidak mengeluarkan lumut. oh gitu. Iya, nggak kena sinar paparan sinar matahari. Oh begitu. Jadi salah satu Bisa manfaatnya, untuk ya, biasa. ini memang harus dibikin gelap ya, biar nanti lumut tidak tumbuh di sana. Jadi kelembapannya terjaga seperti itu. Oh, wakir ya. Jadi, wah, sangat wah kalau saya bilang untuk kota Surabaya. Jadi ternyata yang namanya pahlawan banyak di Surabaya. Pahlawan tidak hanya dulu di era perjuangan tahun 45, tapi sekarang juga banyak pahlawannya. Pahlawan-pahlawan yang bergerak bahu-membahu membangun kota Surabaya dengan apiknya. Pahlawan kampung,
Jadi mereka berjuang bagaimana kampungnya menjadi eksis, bukan sekedar eksis sebenarnya, jadi pemberdayaannya, bagaimana tempat yang sempit bisa diberdayakan menjadi berkualitas. Jadi contohnya adalah menanam anggur, kemudian memberdayakan warga setempat untuk budidaya anggur. Dan ini wow, potensinya sangat top banget. Jadi menanam itu tidak harus cari lahan yang subur apa enggak. Kalau sudah dapat ilmunya, contoh Pak Windy ini ya, dimanapun berada, lahan seperti apapun, kayaknya bisa ditanam sama beliau. Tangannya dingin ya. Jadi Surabaya bangen. Jadi walaupun toh batang ya, kata bunyi lagunya kan gitu, tongkat, kayu dan batu bisa jadi tanaman. Nah, iya. Batu dilempar jadi tanaman, tongkat dilempar jadi tanaman. Memang benar lagunya Sikos Plus ya. Jadi bagaimana kesuburan tanah Indonesia. Kita enggak subur. Subur tanah kita ini. Tanah kita itu subur, nggak usah dipupuk. Iya. Terima kasih banyak sudah menemani saya jalan-jalan di Kampung Manyar Tegal, di Kelurahan Manyar Sabrangan, RW 12. Ketua RW-nya Pak Windy, kreatornya kreatornya adalah Pak Windy, inisiatornya adalah Pak Windy, tokoh kampungnya adalah Pak Windy, dan pahlawannya adalah Pak Windy. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga. Ini bunga. Maku ning Surabaya. Ning Surabaya. Mlaku-mlaku ning Manyar Tegal. Ning Manyar Tegal. Mlebu kampung anggur. Kampung anggur sing ditanam Pak Windy. Wah. Bisa jadi percontohan ini. Sebuah kampung yang menginisiasi lahirnya kampung anggur di kota Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Surabaya. Surabaya maju rek.